Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kipton, berita seputar Kepulauan Buton. Ini sudah kasus yang kelima ya, sudah kasus kelima bulan Januari ini. Cukup tinggi karena baru di awal tahun sudah 5 kasus. Melalui kejahatan budaya yang mencerminkan identitas bangsa, itu ada. Itu secara jelas. Jadi ini misi kita sejalan betul dengan kegiatan ini. Selamat pagi dari Bukit Waluyo Indah, kami sampaikan pokok-pokok berita. Maraknya kasus kekerasan seksual terhadap anak, Polres Bau-Bau minta stakeholder dan orang tua tingkatkan pengawasan pada anak. Klinik penulisan kebudayaan yang digelar Persatuan Wartawan Indonesia dalam rangkaian Hari Pers Nasional 2022 di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara sangat sejalan dengan misi LPP RRI. Inilah Warta Kepton selengkapnya Selasa 8 Februari 2021 bersama saya Siti Nurhardianti. Pendengar, sebelum kami sampaikan Warta Kepton berita yang pertama hari ini, terlebih dahulu kami hadirkan update COVID-19 di tanah air. Penularan COVID-19 masih terus terjadi di tanah air. Berdasarkan data yang dihimpun RRI pada Senin sore 7 Februari 2022, selama 24 jam terakhir, kasus terkonfirmasi positif COVID-19 bertambah sebanyak 26.121 kasus. Dari penambahan kasus tersebut, secara otomatis akumulasi kasus COVID-19 di tanah air sejak ditemukan pada awal Maret 2020 hingga saat ini menjadi 4.542.601 kasus. Adapun jumlah kasus sembuh bertambah 8.577 orang, sehingga total pasien sembuh menjadi 4.191.604 orang. Sedangkan angka kematian akibat COVID-19 bertambah 82 jiwa, sehingga total meninggal menjadi 144.636 jiwa. RRI, Radio Tangga Bencana COVID-19. Pendengar, maraknya kasus kekerasan seksual terhadap anak, Polres Bau-Bau minta stakeholder dan orang tua tingkatkan pengawasan pada anak. Mengenai hal itu, Wauda Nurliani melaporkan. Ini sudah kasus yang sudah kasus kelima bulan Januari ini. Cukup tinggi karena baru di awal tahun sudah 5 kasus. Kasus pencabulan di Kota Bau-Bau cukup tinggi. Terhitung baru Januari 2022, kasus kejahatan seksual terhadap anak di bawah umur yang ditangani Polres Bau-Bau sudah ada 5 kasus. Kapolres Bau-Bau melalui Kasat Reskrim AKP Najamuddin SH mengakui Bau-Bau cukup rawan dengan kasus pelecehan seksual anak. Terbukti angka kasus yang ditangani cukup tinggi, bahkan jika tidak cepat ditangani dapat menimbulkan gesekan dan tindakan pidana lain, baik itu tersangka hingga korban. Ia menilai peran serta instansi terkait sangat menunjang tugas kepolisian dalam rangka memberantas kekerasan seksual pada anak, utamanya sosialisasi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Kalau berbicara kerawanan sudah pasti tingkat kerawanannya akan meningkat karena yang kita khawatirkan terjadinya gesekan akibat daripada mencabuli anak di bawah umur, atau kita tidak cepat tangani atau amankan tersangkanya, itu bisa menimbulkan tindak pidana lain. Sehingga tentu kami sangat butuh dukungan daripada seluruh stakeholder yang berkepentingan tentang hal ini, baik dari mungkin perlindungan perempuan dan anak yang harus banyak sosialisasi kepada masyarakat. Lanjut AKP Najamuddin, tidak kalah penting orang tua memberikan edukasi kepada anak agar tidak mudah terpengaruh, serta berperan penting mengawasi anak-anaknya agar tidak menjadi korban kekerasan. Adapun kasus terakhir yang masuk ke Polres Bau-Bau adalah seorang paman yang tega mencabuli ponakan istrinya selama 13 tahun, mulai dari tahun 2006 hingga 2021. Sementara berdasarkan data Polres Bau-Bau, tahun 2021 ada 18 kasus pencabulan terhadap anak. Wauda Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan.
Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Berita lainnya, anggota Dewan Pengawas LPP RRI Muhammad Kusnaini menyebut klinik penulisan kebudayaan yang digelar Persatuan Wartawan Indonesia dalam rangkaian Hari Pers Nasional 2022 di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara sangat sejalan dengan misi LPP RRI. Selengkapnya Afriansyah melaporkan. Anggota Dewan Pengawas Dewas LPP RRI Muhammad Kusnaini mengatakan klinik penulisan kebudayaan yang digelar Persatuan Wartawan Indonesia PWI dalam rangkaian Hari Pers Nasional HPN 2022 di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara sangat sejalan dengan misi LPP RRI. Pasalnya, salah satu misi RRI yakni memperkuat kebinekaan melalui siaran budaya yang mencerminkan identitas bangsa. Hal itu diungkapkan Muhammad Kusnaini dalam sambutannya saat membuka klinik penulisan kebudayaan yang diikuti kurang lebih 50 peserta dari unsur wartawan, guru, dan penulis yang digelar di Aula Daeng Surua LPP RRI Kendari pada Senin 7 Februari 2022. Jadi terhadap kegiatan di HPN ini, RRI sangat mendukung kegiatan ini, artinya sangat positif. Jadi mengapa RRI begitu menganggap penting kegiatan ini, tidak terlepas dari misi RRI itu sendiri. Salah satu misi RRI itu adalah memperkuat kebinekaan melalui siaran budaya yang mencerminkan identitas bangsa. Itu ada tercantum secara jelas. Jadi ini misi kita sejalan betul dengan kegiatan ini. Kusnaini mengatakan sebagai upaya melestarikan kebudayaan nasional, RRI juga punya acara khusus kebudayaan yang disiarkan melalui program 4 di 38 stasiun RRI di tanah air. Di tempat yang sama, Ketua Umum PWI Atal SD Pari mengatakan wartawan adalah insan yang punya peran penting dalam melestarikan kebudayaan. Karena itu, wartawan harus juga memiliki pemahaman kebudayaan. Dia akan gagal menulis budaya dan dia akan gagal melihat siapa pemimpin yang betul-betul paham terhadap budaya. Dia bisa melihat. Karena itu kita itulah kliniknya. Atal menyadari betul Indonesia merupakan negara yang besar dengan budaya, sehingga hal itu juga menjadi salah satu yang melatar belakangi lahirnya anugerah kebudayaan PWI untuk para kepala daerah, kabupaten, dan kota yang memiliki komitmen terhadap kebudayaan. Anugerah kebudayaan tersebut pertama kali digelar PWI pada 2016 yang dipusatkan di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansyah melaporkan. Kapolres Bau-Bau AKBP Erwin Pratomo serah terima jabatan sejumlah pejabat utama Polres, di antaranya jabatan Wakapolres. Selengkapnya reporter RRI Bau-Bau kembali melaporkan. Kapolres Bau-Bau AKBP Erwin Pratomo memimpin pelaksanaan upacara serah terima jabatan sertijab sejumlah pejabat tinggi Polres, salah satunya Wakapolres Bau-Bau dari Kompol Arnondo Van Bulau SIK kepada Kompol Batiar Esos di halaman Makopolres Bau-Bau pada Senin pagi. Dalam arahannya, AKBP Erwin mengatakan serah terima jabatan di lingkungan Polri merupakan proses yang sudah terencana dengan tujuan untuk menjamin dinamika manajemen organisasi dan sekaligus dalam rangka promosi bagi pejabat yang bersangkutan guna meniti karir di lingkungan Polri. Harapan Kapolres bahwa personil yang telah ditunjuk sebagai pejabat yang baru dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya. Mas sekalian, Ibu, ya kan, kalau kita saling dukung untuk mewujudkan harapan organisasi, cita-cita kita, amanah sebagai amanah kedepan kita menuju tujuan yang diharapkan sesuai dengan untuk saya. Itu. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Selamat bergabung kembali pada Pak Bahtiar. AKBP Erwin menitip pesan kepada seluruh pejabat baru agar dapat bertanggung jawab dengan tugas yang telah diemban. Selain Wakapolres, sejumlah perwira lainnya yang mengikuti sertijab adalah Kabak Ops Polres Bau-Bau dari Kompol Bagio SH kepada Kompol Anggi Anpoliki Putra Siaan dan Kabak Ren Polres Bau-Bau Kompol Bagio SH. Usai pelaksanaan sertijab dilanjutkan dengan acara kenal pamit sejumlah pejabat utama Polres Bau-Bau dan perpisahan bagi Kompol Arnaldo yang dipenuhi dengan isak haru para personil karena kehilangan sosok panutan bertempat di Aula Rupatama Polres Bau-Bau. Wade Nurliani, reporter Bau-Bau melaporkan.
Pendengar, sebelum kami akhiri Warta Kepton pagi ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Maraknya kasus kekerasan seksual terhadap anak, Polres Bau-Bau minta stakeholder dan orang tua tingkatkan pengawasan anak. Klinik penulisan kebudayaan yang digelar Persatuan Wartawan Indonesia dalam rangkaian Hari Pers Nasional 2022 di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara sangat sejalan dengan misi LPP RRI. Demikian Warta Kepton hari ini, mewakili kerabat kerja kami ucapkan selamat pagi dan selamat beraktivitas. Terima kasih.